Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayro Nazira. Saya dari kelas A2. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori dari Adler. Oke, langsung saja kepada pembahasannya. Oke, pertama-tama di sini ada latar belakang. Alfred Adler awalnya merupakan anggota kelompok dari psikoanalisis Freud, tetapi kemudian dia berpisah karena perbedaan pandangan. Adler ini menekankan bahwa pentingnya perasaan inferioritas, tujuan hidup, dan lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu. Lalu ada konsep utama dari teori Adler ini. Nah, menurut Adler, manusia ini dilahirkan dengan perasaan inferioritas atau rasa kurang. Perasaan ini mendorong individu untuk berusaha meningkatkan diri atau kompensasi agar mencapai rasa superioritasnya. Jika perasaan inferioritas berlebihan atau tidak diatasi, maka dapat berkembang menjadi inferiority complex. Yang kedua ada superioritas dan striving for perfection. Nah, setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk meraih kesempurnaan atau superioritas. Striving for perfection adalah upaya konstan manusia untuk mencapai tujuan hidup dan semaksimal mungkin potensi dirinya. Namun tujuan ini bisa menjadi konstruktif atau destruktif tergantung pada lingkungan sosial. Lalu yang ketiga ada gaya hidup atau lifestyle. Adler memperkenalkan istilah lifestyle yang merupakan pola unik berpikir, merasa, dan berperilaku yang dikembangkan sejak kecil. Gaya hidup terburuk oleh pengalaman awal masa kanak-kanak, terutama interaksi dan keluarga. Lalu yang keempat ada minat sosial. Adler percaya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki minat sosial atau kepedulian terhadap orang lain. Individu yang sehat mental adalah mereka yang memiliki minat sosial tinggi dan berkontribusi pada masyarakat. Minat sosial ini dapat berkembang melalui pengalaman keluarga dan lingkungan sosial. Lalu ada urutan kelahiran. Adler ini mengemukakan bahwa urutan kelahiran dalam keluarga yaitu ada anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak tunggal. Nah, ini itu mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama, anak sulung yaitu cenderung tanggung jawab, protektif, dan sering berusaha mempertahankan posisi istimewanya. Lalu ada anak tengah. Nah, anak tengah ini sering berusaha mencari perhatian dan memiliki semangat yang kompetitif. Lalu ada anak bungsu. Anak bungsu ini cenderung manja, kreatif, tetapi bisa merasa inferior jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Lalu anak tunggal. Anak tunggal ini memiliki fokus pada diri sendiri, cenderung lebih dewasa lebih awal, tetapi bisa kesulitan dalam bersosialisasinya. Lalu di sini juga ada perkembangan abnormal. Menurut Adler, Adler ini menjelaskan bahwa perkembangan abnormal terjadi karena ketidakseimbangan dalam gaya hidup atau kurangnya minat sosial. Penyebab utamanya ada 3, yaitu yang ke-1 ada gaya dimanjakan. Nah, ini itu terlalu bergantung pada orang lain. Lalu gaya hidup terbengkalai. Gaya hidup terbengkalai ini misalnya kurangnya kasih sayang atau perhatian pada masa kecil. Lalu inferioritas berlebihan. Nah, ini itu menimbulkan kecemasan dan sikap menyerah. Lalu ada ciri-ciri perkembangan abnormal. Yang ke-1 hidup dalam dunia sendiri. Yang kedua ada ekspektasi tidak realitas. Yang ketiga ada menghindari tantangan dan menyalahkan orang lain. Lalu dari kesimpulan dari teori Alfred Adler, yaitu Adler menekankan pentingnya faktor sosial dan tujuan hidup dalam membentuk perilaku manusia, dan perasaan inferior adalah motivasi dasar yang mendorong individu untuk meraih superioritas. Lalu ada
gaya hidup, daya kreatif, dan minat sosial adalah aspek penting dalam kepribadian individu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.